Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam. tabarakallah. Hari ini kami kedatangan Ustadz Jazir yang untuk sekian kalinya berkunjung ke Syamil Quran. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Ustadz Jazir terkait dengan memanfaatkan beliau kehadirannya di sini. Yang sering beliau ini ke Syamil untuk hadir baik sebagai pemateri, narasumber maupun penceramah. Tapi kali ini khusus kita minta kesediaan beliau untuk mengobrol bersama. Ustadz Jazir, ini ada yang ingin saya tanyakan kaitannya nih, kan Ustadz Jazir dikenal sebagai penggerak masjid-masjid berdaya. Apa hubungannya masjid dengan ekonomi umat Islam? Mungkin bisa diceritakan Ustadz Jazir. Dan bagaimana kira-kira posisi Syamil nanti ke depan Quran agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Baik. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Ahabul biladi indallah masajiduha, wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Ini dalam hadis Bukhari. Dalam lafadz yang lain, Rasulullah tegas lagi, beliau menyatakan, khairul makan al-masjid, wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat itu ialah pasar. Jadi head to head, Rasulullah menghadapkan antara masjid dan pasar. Tetapi beliau dan para sahabat itu adalah orang-orang pasar yang sehari-hari hidup di pasar. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau memanggil para sahabatnya itu dengan panggilan, ya ayuhat tujar, wahai para penguasa pasar, para pedagang. Apa yang dimaksud dengan pernyataan sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar? Artinya dalam kehidupan manusia, peradaban itu hanya tumbuh di dua tempat ini. Ada peradaban yang tumbuh di alas pasar, ada peradaban yang tumbuh beralas masjid. Kalau peradaban pasar, itu nilai dasarnya adalah materialisme, madiyah, kebendaan. Maka orang yang paling dimuliakan di pasar adalah orang yang punya banyak harta. Akumulasi harta itu disebut dengan modal. Ya, jadi di dalam peradaban pasar orang yang paling bermodal adalah penentu. Ya, modal itu kalau di abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri gelombang pertama itu direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Jadi siapa yang punya banyak sapi dia paling kaya. Ya, dan orang Eropa kalau menghitung sapi satuannya kepala. Bukan ekor ya? Bukan ekor. Kalau kita mungkin bangsa pengekor ya. Nah, kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut koput. Diserat dalam bahasa Inggris capit. Maka muncullah istilah capital. Jadi modal itu disebut kapital. Ya. Maka peradaban pasar adalah basicnya kapitalisme. Dari sapi itu dari ya? kepala sapi sebagai representasi modal. Ya, maka peradaban pasar mendudukkan pemilik modal itu sebagai orang yang menentukan jalannya peradaban. Ya, semua apa maunya pasar, memilih presiden, ya tergantung kehendak pasar. Ya, nah, ini melahirkan kemudian pemujaan kepada para investor, pemilik modal. Ya. Dan kehendak pasar belum tentu benar. Kehendak pasar itu kan basicnya hawa nafsu. Oke. Pasar itu tempat orang melampiaskan nafsu kebendaan. Ya. Maka kemudian ketika terjadi revolusi industri gelombang pertama dengan teknologi mesin mechanical, maka kemudian modal itu diperlukan semakin besar. Muncullah kemudian company-company di Eropa.
Misalnya Belanda tahun 1602 mendirikan apa yang kita kenal dengan VOC, Verenigd Oost Company. Para pemilik modal dihimpun, kemudian dia mencari tanah-tanah baru di luar Eropa yang memiliki sumber dagangan yang punya nilai tinggi. Pada masa itu adalah rempah-rempah. Maka VOC mengadakan pelayaran ke timur, Ya. mencari 2M, Maluku dan Malaka sebagai pusat rempah. Itu era kolonialisme. Era kolonialisme. Nah, kenapa disebut kolonialisme? Kolonialisme itu karena gerakan ini dimulai dari Spanyol. Ya, orang Spanyol menyebut tanah baru itu kolonia. Oke. Makanya gerakannya disebut kolonialisme. Jadi peradaban pasar itu Melahirkan dimulai dari materialisme, Materialisme, kapitalisme, muncul kolonialisme. Nah, ketika mereka sudah menguasai tanah-tanah baru, mengambil alih dari para pribumi, seperti orang Inggris, kemudian mengusir orang-orang Indian dari sumber-sumber emas, sumber-sumber minyak, ya, di Amerika, justru orang-orang Indian yang asli Amerika itu terpinggirkan, tersisihkan, ya. Nah, maka mereka membangun jaringan kekuasaan. Jaringan kekuasaan itu disebut imperium. Maka peradaban pasar kemudian melahirkan imperialisme. Jadi materialisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme itu peradaban pasar. Nah, Sehingga kapitalisme, imperialisme ini menjadikan Gini rasio hidup manusia itu jomplang, tidak seimbang. 1% manusia di bumi menguasai perekonomian 99% kekayaan dunia. 1%. 1% manusia. Ya, mereka lah yang menentukan, dan dunia ini menjadi pusat sebagian besar rakyat menderita, gitu ya. Artinya sumber penderitaan. Maka masjid itu satu-satunya antitesa terhadap merebaknya materialisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Karena masjid itu nilai dasarnya adalah ketundukpatuhan kepada Allah, kepada hukum yang maha adil, ya. Maka siapa yang paling mulia di masjid? Yang paling bertakwa, yang paling mengikuti aturan-aturan yang maha adil itu. Oke. Maka tidak muncul kemudian penghargaan kepada pemilik modal, tetapi penghargaan kepada kesolehan, kebaikan, ya. Maka ekonomi akan tumbuh tidak berdasarkan eksploitasi, l'homme par l'homme, ya, manusia menjadi penghisap manusia yang lain, tetapi yang muncul kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bagaimana hidup manusia ini bekerja sama untuk kebaikan dan ketakwaan, bukan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Oke, Kiai. Saya potong sebentar. Lalu apa hubungannya peradaban masjid itu dengan perekonomian dalam hal tadi mempengaruhi ekonomi pasar tadi? Maka pada awal peradaban Islam itu kita bisa melihat yang pertama adalah menundukkan pasar dalam daulat masjid. Oke. Pasar-pasar tradisional kaum musyrikin, kafirin yang ada di Ukas, ya, Oke. itu bergeser ke sekitar Masjidil Haram. Oh. Maka kemudian disitulah transaksi-transaksi yang berdasarkan muawanah, kerjasama, ya, tolong menolong, bukan hisab menghisab. Maka dalam waktu yang sangat cepat, pertumbuhan ekonomi yang berbasis masjid ini sudah dapat menguatkan peradaban baru yang baru tumbuh, yaitu peradaban Islam. Sehingga pada saat generasi kedua kepemimpinan pengganti Nabi, Khalifah, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, kaum muslimin sudah memegang daulat pasar.
Orang-orang Yahudi yang semula menguasai pasar sudah tersisihkan jauh. Kemudian ekonomi kaum muslimin menjadi sangat kuat di masa Umar bin Khattab itu dibuat semacam eh, trading center di Masjid Nabawi dan ekonomi yang sangat maju itu menjadikan kaum muslimin bisa melaksanakan misi kemanusiaan, membebaskan negeri-negeri dari jajahan dua adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Ya, sehingga dengan ekonomi yang kuat, kaum muslimin kemudian bisa mengirim pasukan-pasukan, membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi, membebaskan Persia, ya dari penjajahan Kisra Persia itu sendiri, sehingga manusia itu dibebaskan dari belenggu-belenggu penjajahannya dengan kemajuan ekonomi kaum muslimin. Itu dari peradaban masjid. Dari peradaban masjid, karena transaksi di masjid itu adalah berdasarkan keridhaan dua pihak. Ya, jadi tidak ada fixed rate di dalam transaksi, semuanya harus berdasarkan keadilan. Jadi misalnya seorang pembeli yang miskin, dia mungkin tidak hanya diberi harga murah, sekedar mengganti biaya produksi, bahkan mungkin akan diberikan gratis. Tetapi bagi orang yang kaya raya, dia harus memberikan keuntungan yang lebih besar. Ya, dalam konteks ini memberikan keberkahan, ya, dalam proses pengadaan barang. Sehingga dalam Islam itu naluri untuk mempertemukan harga itu dengan kesepakatan atau keridhaan antara minggu. Jadi tidak semua orang membeli barang dengan harga yang sama, tetapi semua orang membeli barang sesuai dengan kemampuannya. Ya, sehingga distribusinya ini bisa merata. Berarti korelasinya kuat antara ekonomi Islam, ekonomi umat Islam dengan masjid seperti itu. Memang ekonomi Islam itu basicnya masjid. Basicnya masjid ya? Iya, dimulai dari usaha kecil yang berkait dengan kebutuhan dasar. Ya, jadi contoh paling sederhana begini. Ketika orang mau ke masjid, diharuskan memakai pewangian. Minyak Rasul wangi. itu kan bersiwak, pakai parfum, ke masjid dengan pakaian yang bagus. Maka lahirlah industri pasta gigi, industri parfum, fashion ke masjid, ya, tumbuh di situ. Mereka wajib mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Tumbuhlah penerbitan, percetakan, ya. Kemudian karena ingin dekat dengan firman-firman Allah, muncullah kemudian kreativitas seni berupa khot, ya, muncullah, ya, di rumah, di bangunan masjid, khotot lahir, seniman bisa tumbuh ekonominya. Kemudian juga mereka harus melaksanakan kurban, maka muncullah industri peternakan, ya, akikoh, industri peternakan sekaligus industri, ya, kulinere, ya, karena di dalam Islam itu banyak walimah, dari walimatul khursu, walimah kelahiran, walimatul akikoh, walimatul ghadirah, walimah khitan, sampai dengan walimatul urus, pernikahan, ya. Kemudian makan itu harus halalan thayyibah. Di sini menuntut lahirnya sebuah industri pangan yang halal, yang sehat, yang bersih, yang lezat, kan gitu. Artinya sarana dan prasarana beribadah itu berkaitan dengan potensi ekonomi. Ya, semua syarat, ya, syariat itu adalah sumber ekonomi. Misalnya syarat kita sholat menutup aurat, otomatis industri tekstil akan tumbuh. Kita bisa bandingkanlah agama yang diturunkan di daerah orang-orang yang telanjang misalnya. Ya. Karena tidak ada syarat beribadahnya harus menutup aurat. Ya. Maka meskipun sudah ratusan tahun di lembah Belim itu, misionaris berdakwah di sana, sampai hari ini tidak ada industri tekstil.
Iya, betul ya, betul. Loh, iya, Iya, karena iya. tidak akan melahirkan industri tekstil, wong tidak ada syarat Iya, begitu. syarat rukun sholat terus Ya, tidak ada nutup anjuran aurat. bersiwak, Iya. tidak ada anjuran memakai parfum. Oke. Ya, otomatis kan tidak menumbuhkan industri. Cuman sayangnya umat Islam kalau di kemudian hari meninggalkan pasar. Oh, oke. Dilepaskan pasar ini pada penguasa-penguasa kapitalis. Maka parfum, pasta gigi lah. Kita ini coba pasta gigi mana yang diproduksi oleh kaum muslimin. Padahal yang punya sunnah dalam Bersiwak. agamanya bersiwak itu Islam. Ya, Ya, betul. ini. Bagaimana parfum? Kenapa industri parfum itu sekarang Prancis yang terbesar di dunia? Hmm. Padahal yang punya sunnah memakai wewangian kan umat Islam. Industri fashion sekarang di mana? Kenapa bukan di negara-negara Muslim? Padahal yang menganjurkan memakai pakaian terbaik ketika ke masjid itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 jelas itu. Masya Allah. Itu semuanya sumber ekonomi. Belum lagi korban. Ya, Ya. Belum lagi haji. Haji mendorong agar kita punya teknologi mengantarkan umat mudah memiliki istitoah, kemampuan pergi berhaji. Kalau yang di luar seberang laut, kalau mereka dulu naik kapal, kan terlalu lama waktunya. Sekarang mestinya industri pesawat. pesawat. Tapi justru sekarang ini, ya, Industri pesawat industri dikuasai pesawat tidak ada non-muslim. di dunia Muslim, di dunia Masya Allah. Islam. Padahal kebutuhan pesawat itu sangat besar untuk haji dan umroh. Jadi belanja orang yang berhaji selama 4 bulan di Jeddah, Makkah, Madinah itu 4 bulan saja di musim haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram itu sekitar 950 triliun. 40%-nya itu untuk ongkos penerbangan. 40% ya? 40%. Masya Allah. Artinya hanya Boeing sama Airbus yang bisa mengambil Menikmati. keuntungan besar. Belum lagi umroh. Sekarang ini ya lalu lintas udara yang paling padat di dunia ya ke arah Timur Tengah, Middle East. Karena orang haji umroh itu nggak putus-putus. Dari seluruh dunia. Sampai dibatasi dari Indonesia ini hanya boleh 1 hari 17 flight maksimal. Oke. 17 flight itu cuman berapa? Kalau kali 500 orang, kan hanya sekitar ya 6.500 orang. Padahal orang yang mau umroh ini berapa 1 hari kalau kita hitung? Itu baru satu syariat ya yang Ya. diperintahkan Rasul, belum yang lain. Ya, itu belum lagi orang berhaji beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Ternyata 15% belanja jamaah haji itu untuk oleh-oleh. 15%-nya Dari oleh. peci, sorban, jubah, sampai oleh-oleh untuk cucunya. Boneka marhaba itu yang ya, onta yang bisa oh itu buatan Cina sebagian besar. Ya. Oke. Ya, itu 15% belanja oleh-oleh itu. Ya. Maka alhamdulillah ini kita nyoba satu percobaan kecil ya. Kita buat peci batik Jogokarya. Sekarang bisa 30 kepala keluarga hidup dari menjadi pengrajin. Sebagai gift, souvenir, dan Ya, alat ibadah. ini juga sudah mulai kita lihat kalau ada tayangan dari Masjidil Haram Ya. itu selalu ya selintas ada 1-2 yang pakai ini. Itu umpamanya nanti satu saat ini menjadi Tren. oleh-oleh utama orang pulang haji kan menjadi industri besar ini. Masya Allah. Ya, gitu ya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita bangun trendsetter. Selama ini kan orang menjadikan peci putih. Padahal peci putih itu bukan khasnya Arab. Arab itu kaifiyah. Iya, iya. Ya, gitu. Tapi kok bisa seakan-akan Pak Haji itu pakai Songkok peci putih. putih, songkok putih. Dari mana? Dari Cina. Ya, lihainya orang Cina itu. Sehingga seakan-akan orang kalau pulang haji itu harus pakai peci Cina. Di Indonesia kalau kita mau pakai baju takwa, baju koko, baju anak laki-laki Cina. Kerahnya kerah Shanghai, ya. Itu. Seakan-akan kesolehan itu diwakili oleh baju takwa, baju Cina. Bukan baju Arab loh. Ya. Ini.
Jadi sumber ekonomi yang luar biasa dari seluruh rangkaian ibadah kita. Apalagi baca Quran. Ya, kebutuhan kita untuk membaca Al-Quran, nanti lengkap dengan tafsir, kitab-kitab fikih, itu melahirkan industri percetakan, industri penerbitan yang sangat besar. Karena tidak ada agama yang memerintahkan untuk mempelajari Alkitabnya itu selain Al-Quran. Sampai dihafal kayak. Iya, karena Al-Quran sendiri katanya kan qara'a yaqra'u Qur'anan, itu membaca. Jadi Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah menenteramkan hati ketika dibaca, sekalipun yang membaca nggak ngerti maknanya. Nggak ngerti aja udah tentram kayak. Iya, coba kita lihat. Ada nggak orang yang mau membaca bacaan yang dia tidak ngerti artinya? Nggak ada, hanya Quran saja. Jutaan orang Indonesia ini baca Quran tanpa ngerti maknanya, tapi dia senang melakukannya. Coba mereka diganti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Belanda, bacaan. Kalau nggak ngerti artinya, nggak mungkin dia tertarik membaca. Ya. Jadi Quran sendiri sumber ekonomi yang sangat besar, jadi industri yang semestinya dikelola dengan sangat baik. Itu baru dari media baca tulisnya, belum media-media kepada pemahamannya. Jadi Metode kayak. hanya sayangnya kaum muslimin ini sekali lagi mulai meninggalkan masjid dan terjebak pada pola-pola pasar, sehingga sistem ekonomi kita sudah ikut menjadi kapitalistik. Ya. Jadi akibatnya kita bisa melihat pemerataan untuk menikmati dunia ini tidak dirasakan oleh semua umat manusia. Baik, Kiai. Yang terakhir nih, Kiai, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa nih menurut Pak Kiai saran-saran atau pesannya untuk Syamil Quran ini, biar tadi di pertanyaan awal bisa dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan yang terus bisa continue melahirkan kebaikan dan manfaatnya dalam hal core kita di penebaran percetakan mushaf Al-Quran dan Syirah Nabi. Mungkin ada saran atau tips dari Kiai? Jadi yang pertama adalah basicnya ini menyebarkan risalah Al-Quran. Ya. Jadi gerakan intinya ini bagaimana menyadarkan kaum muslimin untuk memahami kitab sucinya. Dimulai dari bisa membaca dengan baik, bisa mengerti maknanya, dan kemudian bisa paham tafsirnya. Jadi gerakannya harus 4 ta. 4 ta. Ta pertama tilawah. Tilawah. Jadi membuat gerakan tilawah Quran. Jadi semua orang muslim merasa dia wajib bisa mentilawahkan Quran. Maka di sini kebutuhan sarana untuk bisa membaca. Ya. Kemudian kalau sudah tilawah, maka dia harus tarjamah. Tilawah yang ada tarjamahnya, mengerti bagaimana menerjemahkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tafsir. Ya, bagaimana kalimat-kalimat yang ada dalam terjemahan Al-Quran itu bisa difahami apa yang dimaksudkan. Dan kemudian yang keempat adalah gerakan untuk tadabbur Al-Quran. Bagaimana mereka yang sudah membaca tafsir ini bisa menjadikan Al-Quran itu hidup di dalam kesehariannya. Nah, dimulai tidak boleh berhenti pada pengadaan sarana tilawah. Ya, kalau hanya mencetak Al-Quran, ini kan baru berhenti pada sarana tilawah. Kebutuhan yang lebih besar itu pada tarjamah. Pada tafsir, pada ini. Jadi ini harus jadi gerakan. Sekarang ini yang baru muncul lah, kami dulu membuat gerakan
pemberantasan buta huruf Al-Quran tahun 86, saya mulai mendirikan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Ya, dulu bagaimana anak-anak TK SD nggak bisa baca Quran, sekarang ini semangat belajar baca Quran luar biasa. Ya. Nah, tapi kan berhenti di situ. Ini memerlukan gerakan baru. Gerakan yang ketiga, ya, bagaimana semangat untuk bisa membaca Al-Quran diiringi dengan semangat untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi, maka dulu ada adagium di tahun-tahun 80-an itu. Penghafal Quran dapat piala, pengamal Quran masuk penjara. maksudnya itu. Ya. Iya, ya betul-betul. Ya. Kondisi sekarang. Jadi kita itu saya sarankan Syamil Quran ini jangan sekedar menjadi sebuah perusahaan penerbit Al-Quran, tapi menjadi sebuah sumber ya yang menghidupkan gerakan memahami Al-Quran pada masyarakat. Nah, sarananya itu kemudian menjadi sangat banyak yang diperlukan. Jadi ada kebutuhan dari gerakan itu yang menjadi core bisnisnya. Ya, artinya Syamil ini mendudukkan diri sebagai dapurnya umat Islam untuk bisa belajar tentang Al-Quran. Dapurnya Ya, umat yang masak lah ini menyediakan. Saya butuh belajar baca Quran ini mushafnya. Saya butuh tafsir ini. Saya butuh bagaimana mengamalkan. Nah, kita punya penerbitan yang berkait mungkin dengan direktori lembaga-lembaga pengamal Quran. Jadi ini Anda mau melihat lembaga yang berkait dengan industri makanan halal di mana. Jadi umat itu cari pedoman. Ya, komunitas-komunitas yang telah melaksanakan Al-Quran itu dapat merujuk pada apa yang disediakan oleh Syamil sebagai sebuah direktori. Artinya antara sisi komersil dan sisi dakwah atau syiar Quran Tidak ini boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. malah tidak boleh Tidak dipisahkan. boleh, harus satu. Ini dapurnya saja. Jadi misalnya satu contoh, saya mau mengikuti sunnah memakai parfum. Ya. Nah, datang ke Syamil. Parfum itu yang sunnah itu sebenarnya seperti apa? Bahannya dari apa? Perusahaannya di mana yang ada? Nah, ya. Itu ke belakangnya itu mesti ke sana itu. Sehingga jaringan ekonomi umat itu satu, basicnya di masjid. Sekarang ini ekonomi kita ini hanya ngesub ekonomi kapitalis, belum berdiri sendiri. Artinya berarti kalau begitu kita harus mulai treatment pendekatan dengan masjid sebagai mitra strategis gitu. Ya, saya kira bukan sebagai mitra, ya memang basicnya itu Harus masjid. Ya. Basicnya masjid. Ya, basicnya itu masjid. Masjid di Indonesia kan ada sekitar 700.000 ya. 800.000 masjid dan lebih kurang 1 juta musola. Itu sudah menjadi titik ya. Titik Ya, jadi saya kira tebar. Misalnya kebutuhan Al-Quran saja di tiap masjid 1 tahun 1 tahun 10 eksemplar per masjid. Sekarang kali 800.000 sudah berapa? Berapa itu dari situ? Ya. 8 juta. Ya, 8 juta per tahun. Per tahun itu. Dari masjid saja. Itu baru satu masjid. Kalau survei Litbang itu kebutuhannya 2 juta per tahun kalau survei Litbang. Ya, 2 juta. Itu umat Islam kita ini jumlahnya lebih dari 200 juta di Indonesia, masuk kebutuhannya hanya 2 juta. 2 juta. Berarti yang lain tidak butuh Quran. Adalah Al-Quran itu kebutuhan setiap orang Muslim. Nah, makanya ini harus jadi gerakan menyadarkan bahwa semua Muslim itu dia butuh Al-Quran. Seperti ya, betul. Loh. Seperti dia butuh pakaian ya. Iya, bagaimana dia tidak punya Al-Quran? Nanti ya di dalam surat Toha ayat 124, 105 itu kan Allah mengatakan ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Dan mereka yang tidak mau peduli dengan Al-Quran sebagai adzikr, sumber kemuliaan, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya akan aku berikan penghidupan yang sempit di dunia ini. Betul. Dan kelak di akhirat akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Nah sekarang ini kehidupan umat Islam di Indonesia itu banyak yang sempit. Kenapa? Karena tidak peduli dengan Al-Quran. Coba kita adakan geledah rumah orang Muslim spontan. Sidak. Ada nggak Al-Quran di rumah itu? Kira-kira kalau kita datangi 100 rumah orang Islam, kira-kira berapa rumah yang ada Qurannya? Nah, coba ini di sebuah gerakan ya. Dan kalau nggak ada, nah kemudian kita gerakkan. Ayo yang mau wakaf Quran, ini kita kunjungi, itu baru ada nggak Quran di rumahnya. Kemudian yang kedua, penghuni rumah itu berapa orang yang bisa baca Quran? Dicoba satu kakak itu misalnya 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anaknya. Berapa orang yang bisa baca Quran di rumah ini? Dari 100 rumah itu kira-kira berapa? Seperti sensus Quran ya? Ini belum ada di Indonesia. Saya kira ini perlu kita lakukan. Ya. Gerakan ini untuk gerakan penyadaran. Jadi ya istilahnya grebek Quran. Grebek Quran. Jadi kita coba misalnya di Bandung ini, di kawasan mana 100 rumah. Ya. Itu ya 100 rumah kalangan bawah, artinya warga miskin. Ya. Kita datang situ, berapa rumah yang punya Quran? Berapa rumah yang tidak ada Quran? Dari penghuni rumah itu berapa jiwa, berapa yang bisa baca Quran. Ya. Kemudian kelompok menengah ke atas lah di komplek perumahan juga kita coba berapa rumah-rumah yang mewah itu tersedia Al-Quran. Dan berapa anggota keluarga di rumah itu yang bisa baca Quran. Kita akan bisa memetakan dengan jelas itu. Jadi kalau kebutuhan Al-Quran 2 juta berarti memang hanya 10% saja orang Indonesia ini yang peduli Al-Quran. Masya Allah. Makanya yang 90% Muslim hidupnya sempit. 90%. Karena jauh dari Al-Quran. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Jazir. Mungkin ada statement terakhir dari Pak Kiai kaitannya sama diskusi kita hari ini. Untuk closingnya, silakan Pak Kiai. Ya, saya kira kita yang bekerja di Syamil Quran ini bekerjanya kepada Allah. Yang menerbitkan, yang menurunkan Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi niat kita ini adalah bekerja pada Allah. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan umat Islam. Nah, itu jangan sekedar menyediakan bagi mereka yang sudah pengen baca. Tapi bagaimana menimbulkan kesadaran bahwa Al-Quran adalah kebutuhan hidup kita supaya hidup kita tidak sempit. Ya. Jadi kalau hidup kita mau longgar, tidak sempit, harus bersama Al-Quran. Ma'isyatan dongka, kesempitan hidup akan didapat oleh mereka yang tidak peduli dengan Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.